Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran mengenai khutbah. Khutbah berasal dari kata khotaba yakhtubu khutbatan yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah Jumat ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Khutbah Jumat punya syarat dan rukun yang tidak boleh ditinggalkan sebab terkait erat dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah mahdoh. Orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib. Khatib Jumat. Khatib harus memenuhi ketentuan agar menjadikan khutbahnya sah. Adapun ketentuan menjadi khatib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam, baligh, berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Yang keempat, suaranya jelas dan dapat dipahami jamaah. Dan yang kelima, tidak tercela dalam masyarakat. Kemudian syarat khutbah. Yang pertama, syarat khutbah yaitu suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Adapun syarat dua khutbah itu yaitu: yang pertama, dimulai sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib hendaknya berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk sebentar antara khutbah satu dan khutbah kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman wa yajlisu baina khutbatain," rawahu Muslim. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk antara dua khutbah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, syarat khutbah itu suara khatib harus dapat didengar jamaah. Yang kelima, khatib harus suci dari hadas dan najis. Yang keenam, khatib harus menutup auratnya. Dan yang ketujuh, tertib. Terkemudian, rukun khutbah. Rukun khutbah ialah suatu hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Adapun rukun dua khutbah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca puji-pujian hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat tentang takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Dan yang keenam, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Lalu, sunnah khutbah. Sunnah khutbah yaitu suatu hal yang sebaiknya dilaksanakan dalam khutbah Jumat. Adapun sunat khutbah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, khatib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis dan tidak terlalu panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatilu sholata wa yaksurul khutbah." Rawahu An-Nasa'i. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Hadis riwayat Nasa'i. Yang ketiga, khatib hendaklah menghadap ke arah jamaah. Yang keempat, khatib hendaklah memberi salam pada awal khutbah. Yang kelima, khatib duduk sebentar sesudah memberi salam. Yang keenam, khatib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah.
Yang ketujuh, khatib menertibkan 3 rukun khutbah, yaitu puji-pujian, sholawat Nabi Muhammad SAW, dan wasiat taqwa. Kemudian yang ke-8, sunat khutbah itu adalah jamaah, hendaklah memperhatikan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad lagawt." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, jika kamu berkata pada temanmu diam di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka Jumat kamu sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itulah, agar Jumat kita tidak sia-sia, jauhilah berkata walaupun itu memerintahkan orang lain untuk diam. Baik, kita praktekkan bagaimana praktik berkhutbah. Dalam praktik berkhutbah, hendaklah diperhatikan syarat dan rukun khutbah. Kemudian perhatikan urutan-urutannya sebagai berikut. Yang pertama, khutbah pertama. Pertama kali khatib berdiri lalu memberi salam. Lalu khatib duduk mendengar azan. Kemudian khatib berdiri lalu membaca hamdalah sebagai berikut. Alhamdulillahillazi an'amana bil imani wal islam. Terkemudian khatib membaca 2 kalimat syahadat seperti berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dilanjutkan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW seperti contoh berikut. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian dilanjutkan memberi wasiat tentang taqwa, minimal dengan mengucapkan ittaqullah. Lalu pada waktu memberi wasiat, hendaklah dengan mengutip ayat Al-Quran. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ayat yang lainnya. Terkemudian penutup khutbah pertama dengan membaca aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Terkemudian dilanjutkan khutbah kedua. Setelah selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar, kemudian berdiri lagi, lalu membaca hamdalah, syahadatain, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, wasiat taqwa, lalu mendoakan kaum muslimin. Hal ini sama seperti khutbah yang pertama, namun di dalam khutbah kedua ada mendoakan kaum muslimin. Doa kepada kaum muslimin contohnya, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Kemudian ditutup dengan bacaan ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Itulah akhir daripada khutbah kedua. Setelah itu lalu mengerjakan 2 rakaat salat Jumat. Lalu fungsi khutbah Jumat antara lain yaitu untuk mengingatkan kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal soleh, memperbaiki akhlak, dorongan menuntut ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah dan lain-lainnya. Itulah diantaranya tentang pembelajaran mengenai khutbah.
Semoga dapat dipraktekkan dan menambah wawasan. Demikian dan sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.